Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini pada malam hari. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi mengenai Java OOP. Adapun yang akan kita sampaikan kali ini adalah mengenai abstraksi. Untuk itu, silakan disimak penyampaian kita berikut ini. Baik, adapun judul kita pada kesempatan kali ini adalah abstraksi dalam OOP. Abstraksi berasal dari kata abstrak. Ya. Lalu apa yang disebut dengan abstraksi? Bisa kita lihat di sini, artinya adalah di mana kita melihat sebuah objek dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalkan rekan-rekan melihat sebuah kendaraan bermotor, mungkin namanya adalah sepeda motor ya. Dalam sepeda motor itu kita tidak tahu bagian-bagian di dalamnya secara rinci. Bagaimana sistem perapiannya, bagaimana sistem kelistrikannya. Tapi kita memandang bahwa sepeda motor itu bisa kita kendarai dengan sangat mudah sekali. Tinggal kita duduk, kemudian kita hidupkan kuncinya, kita tekan starter, maka kita bisa menggunakan sepeda motor tersebut. Jadi intinya di dalam abstraksi ini kita memandang setiap bagian-bagian dalam program, baik itu objek ataupun metode yang ada di dalamnya, itu menjadi sebuah bagian yang sangat sederhana. Kemudian bentuk abstraksi yang dikenal di dalam OOP itu ada dua. Yang pertama adalah kelas abstrak. Dan yang kedua adalah kelas interface. Kedua model ini adalah penerapan daripada abstraksi di dalam OOP. Kita akan bahas mengenai kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa dalam abstrak kita memandang sesuatu itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita tidak memikirkan apakah di dalamnya ada bagian-bagian yang rumit atau tidak. Kita lihat juga di sini bahwa karena bentuknya yang masih abstrak, maka dia tidak bisa kita buat langsung menjadi objek. Kalaupun kita buat objek dari kelas ini, pastinya akan membingungkan. Ya. Contoh daripada kelas abstrak itu diantaranya bisa kita lihat misalkan yaitu kelas makhluk hidup. Ya. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian ya ada makhluk hidup, kemudian makhluk hidup itu kalau misalkan kita mengambil sebuah objek, kemudian kita turunkan, objek itu adalah merupakan anggota dari kelas makhluk hidup, maka biasanya kita akan menjadi bingung ya. Contohnya misalkan kita memiliki objek yaitu namanya adalah kucing. Kucing, walaupun dia adalah makhluk hidup, tetapi dia tidak mewakili seluruh bentuk daripada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Walaupun dia adalah bagian dari makhluk hidup, tapi dia tidak mewakili keikutsertaan dari makhluk hidup yang lainnya. Makanya kelas makhluk hidup kita tidak bisa jadikan menjadi kelas yang biasa. Harus kita buat dalam bentuk kelas abstrak. Kemudian kendaraan juga seperti itu. Lalu tempat tinggal juga seperti itu serta alat. Nah, contoh-contoh daripada yang kita sampaikan di sini adalah merupakan contoh-contoh kelas yang tidak bisa kita buat langsung objeknya. Karena dia harus lebih kita rincikan terlebih dahulu. Ya. Sebuah kelas agar dapat disebut sebagai kelas abstrak, itu setidaknya rekan-rekan ya harus memiliki satu atau lebih metode abstrak. Jadi ciri daripada
sebuah kelas abstrak dia harus memiliki metode abstrak minimal 1 ya. Kita lihat juga di sini metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Kita bisa lihat daripada contohnya di sini. Di sini kita memiliki sebuah kelas yang kita berikan keyword di depannya yaitu abstrak. Ya, contohnya seperti ini ya, abstrak, kelas, kemudian nama kelas. Jadi penerapannya bisa kita buat seperti ini ya, abstrak, kelas, makhluk hidup. Ya, jadi kalau kita membuat sebuah kelas menjadi kelas abstrak, maka di depannya mesti kita berikan keyword yaitu abstrak. Lalu di bawahnya dia memiliki metode. Metode yang ada di dalam kelas abstrak setidaknya harus ada yang menggunakan keyword abstrak juga, minimal 1 ya. Di dalam contoh ini bisa kita lihat ada sebuah metode yang di depannya kita berikan keyword abstrak, kemudian nama metodenya. Ada yang menarik di sini bahwa sebuah kelas abstrak itu tidak memiliki badan metode seperti pada yang biasanya. Biasanya setelah kita membuat nama metode, kemudian kurung seperti ini, kita berikan kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Lalu kita jelaskan apa yang akan dilakukan kalau sekiranya metode ini dijalankan. Nah, pada metode abstrak itu tidak kita jumpai ya. Jadi kita cukup menuliskan abstrak, kemudian nama metodenya, dan langsung kita tutup dengan tanda titik koma. Kita lihat ya rekan-rekan sekalian, contohnya di sini, di bagian atas itu adalah metode yang abstrak. Ya, kita bisa lihat ada keyword abstrak, kemudian nama metodenya, dan kita tutup dengan tanda titik koma. Kita bandingkan dengan metode yang tidak abstrak. Seperti biasa ya, kita buat ada void, kemudian misalkan nama metodenya adalah makan, titik, kemudian kita berikan tanda kurung, lalu kita jelaskan di bawah ini ada tampilannya kalau misalkan metode ini dijalankan, hasilnya akan keluar tulisan saya makan bakso. Itu adalah metode yang non abstrak. Nah, oke, kita lihat di sini contohnya ya. Kita memiliki kelas abstrak dengan nama alat. Kemudian di dalam kelas alat ini ada data member yaitu warna dengan tipe data string. Diikuti dengan sebuah metode abstrak yaitu namanya adalah fungsi, get fungsi. Kemudian karena alat belum bisa membuat sebuah objek, maka diturunkanlah menjadi beberapa kelas turunan. Misalkan namanya adalah alat masak dan alat tulis. Di mana kedua kelas ini memiliki data member, misalkan nama, kemudian bahan, dan fungsinya. Di mana maksud daripada pembuatan kelas abstrak ini adalah untuk menyesuaikan metode yang berasal dari kelas induknya agar bisa sesuai dengan kebutuhan pada kelas turunan. Untuk lebih rinci, nantinya akan kita lihat perbedaan daripada kelas abstrak dengan interface. Mungkin rekan-rekan sudah mengenal mengenai interface. Kita lihat di sini, perbedaan antara abstrak dengan interface. Yang pertama adalah dalam kelas abstrak, kita bisa memasukkan properti atau variabel, sedangkan di dalam interface kita hanya bisa memasukkan konstanta. Jadi di dalam abstrak, kita bisa memasukkan nilai yang bisa dirubah-rubah ya, atau disebut dengan variabel. Kemudian yang kedua, kelas abstrak itu bisa kita implementasikan pada kode metode seperti biasa, sedangkan di dalam interface itu harus menggunakan default ya. Misalkan di dalam abstrak itu bisa kita menggunakan kodenya yaitu private atau protect ya, atau bahkan adalah public,
Tetapi dalam interface kita harus menggunakan default. Nomor 3, kelas abstrak itu dapat memiliki member privat dan protect. Sedangkan di dalam interface itu harus diingat ya, dia harus menggunakan modifier yaitu public. Yang keempat adalah kelas abstrak diimplementasikan dengan cara pewarisan, sementara kelas interface diimplementasikan dengan menggunakan keyword yaitu implement. Jadi perbedaan daripada abstrak dengan interface dalam hal menurunkan isi dari kelas tersebut adalah kalau menggunakan kelas abstrak harus menggunakan keyword yaitu extends, sementara di dalam interface kita harus menggunakan implement. Demikian rekan-rekan sekalian, kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai penggunaan dan manfaat daripada kelas abstrak ini dalam praktek. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai dan kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.